Shalom, saya dengan Dedi mau bertanya, apa atau bagaimana pandangan Alkitab tentang jika dalam suatu keadaan penyakit tertentu, sekalipun melakukan tindakan medis dan secara pandangan medis tidak akan bisa sembuh, dan selama ini hanya kesakitan yang dirasakan, dan dengan keinginan sendiri atau ketidakmampuan secara ekonomi tidak melanjutkan tindakan medis dan akhirnya meninggal. Jika yang meninggal adalah orang tua, apakah anak-anaknya berdosa? Dan sebaliknya, jika atas keinginannya sendiri dan dia meninggal, apakah dia berdosa? Terima kasih Hope Channel, tim dan Pendeta Sabuin. Tuhan memberkati. Mohon bantuan pendeta untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Saudara Dedi. Ini pertanyaan yang sangat pelik. Ya. Pelik oleh karena ini dihadapi oleh banyak orang. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Ada banyak penyakit-penyakit yang muncul, wabah-wabah yang menimpa manusia, bahkan penyakit-penyakit yang muncul yang belum ditemukan obatnya. Ada yang disebut dengan penyakit-penyakit terminal, di mana kalau mendapatkan penyakit itu, orang langsung berpikir ini kemungkinannya sangat kecil untuk sembuh dan lain sebagainya. Saya percaya para dokter dapat menjelaskan dengan lebih baik dan sangat baik tentang masalah penyakit, karena saya bukan seorang dokter, tapi saya melihat kenyataan bahwa ini dihadapi manusia. Rumah sakit tidak pernah kosong. Orang mengantri hanya untuk masuk ke emergency room. Orang harus buat appointment untuk mendapatkan kesempatan dioperasi atau treatment-treatment yang lain, bahkan mahal dan lain sebagainya. Itulah realita yang terjadi di dunia yang berdosa ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab sebenarnya tentang keadaan manusia? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini kenyataan hidup. Kesukaran dan penderitaan, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit. Dan berlalunya buru-buru dan kami hilang lenyap. Ini adalah tulisan Musa. Walaupun Musa lebih dari 80 tahun, dia bahkan umur 80 tahun itulah dia menghadap Firaun untuk meminta Israel diluputkan, dibebaskan dari Mesir, dan dia memimpin orang Israel selama 40 tahun, jadi Musa mencapai usia 120 tahun. Tetapi itulah kenyataannya, 70 tahun, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya Alkitab mengatakan bahwa dengan bertambahnya umur, manusia bukan bertambah bugar. Walaupun kita tetap menjaga prinsip kesehatan, tetap bugar sampai tua, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa tubuh kita semakin lemah, semakin kita tua. Yang kita bisa angkat semakin ringan dengan usia kita bertambah. Ya, waktu masih kecil tidak bisa angkat apa-apa. Usia dewasa kita bisa angkat yang berat. Setelah sudah tua, kita tua sekali, ya kembali lagi tidak bisa angkat apa-apa. Seperti demikian yang terjadi. Dan itu Alkitab katakan. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di atas dunia ini, dia menghadapi banyak peristiwa, orang-orang sakit, dan Alkitab mencatat beberapa mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan. Perhatikan dalam semua peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Sakit kusta, ada yang lumpuh, ada sakit pendarahan dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit, maka hasilnya adalah kepulihan dari penyakit itu. Bukan hanya orang itu
tetap hidup, tetapi tetap sakit. Mengapa orang sakit minta disembuhkan? Karena mereka tidak mau menderita dan akhirnya menuju kepada kematian secara cepat. Waktu Yesus menyembuhkan, dia menyembuhkan dengan sempurna, memulihkan dari penyakit itu. Penyakit itu pergi, tidak ada lagi penyakit itu. Karena bukanlah konsep kesembuhan di mana seseorang Yesus katakan, oke, kamu akan hidup terus tapi kamu sakit ya. Tidak ada itu cerita kesembuhan di dalam catatan Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Salah satu contoh bahwa Tuhan Yesus kalau menyembuhkan itu dia memulihkan dengan tuntas. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-8, ada cerita pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Jadi Yesus tiba dengan murid-muridnya di suatu tempat yang namanya Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah orang buta itu, supaya Yesus menyembuhkan orang buta itu. Lalu perhatikan apa yang terjadi, ayat yang ke-25, 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Ayat 24. Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus Oke, sampai di situ. Oke. Artinya keadaan orang itu sudah lebih baik. Paling tidak dari yang dia tidak bisa melihat apa-apa, sekarang dia katakan dia sudah bisa melihat orang. Orang sudah, dia lihat orang jalan-jalan tapi masih kabur, dia lihat seperti pohon-pohon, nggak jelas wajahnya seperti apa. Sebenarnya itu sudah jauh lebih bagus daripada dia nggak melihat apa-apa sebelumnya dalam cerita ini ya. Tetapi Yesus kalau menyembuhkan bukan hanya demikian. Karena dalam menyembuhkan, Yesus mempunyai prinsip seperti waktu ia menciptakan, yaitu memberikan kehidupan yang baik, yang sempurna. Kita baca ayat yang ke-25, apa yang Yesus lakukan. Sekalipun orang itu sudah bisa melihat orang-orang, tapi kabur nampaknya seperti pohon-pohon. Apa yang Yesus lakukan? Baca ayat yang ke-25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sempurna. Ya, dikatakan orang itu sungguh-sungguh melihat. Tadi melihat tapi nggak sungguh-sungguh melihat. Lalu telah sembuh. Lalu kemudian telah melihat segala sesuatu. Lalu ditambahkan lagi dengan jelas. Mau seperti apa lagi gambaran tentang kesembuhan yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini adalah gambaran dari hidup yang sejak awal direncanakan oleh Allah untuk diberikan kepada manusia, tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga pada waktu Yesus datang ke atas dunia ini, sekalipun ia datang kepada dunia yang berdosa, tapi dia mau memperkenalkan bahwa hidup yang disediakannya adalah hidup yang sempurna. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat Yesus katakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini hidup yang kekal yang dijanjikan adalah hidup kekal yang sempurna. Bukan hidup kekal di dalam penderitaan. Bukan hidup kekal di dalam kesakitan. Atau hidup kekal. Hidup terus tetapi sakit. Tidak demikian. Makanya Tuhan tidak mau manusia hidup selama-lamanya dalam dosa. Itu adalah alasan mengapa ada catatan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Silahkan dibaca. Kejadian 3 ayat yang ke-22. Kejadian ya.
Kejadian 3:22. Berfirmanlah Ya. Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Allah tidak mau manusia hidup selama-lamanya dalam dosa. Karena kalau dia hidup selama-lamanya dalam dosa, artinya dia hidup selama-lamanya dalam kesukaran, dalam kejahatan, dan dalam penderitaan. Bukan itu hidup. Jadi konsep hidup kekal, konsep hidup selama-lamanya, itu bukan artinya yang penting hidup. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup dipenuhi dengan kesehatan, kesempurnaan sebagaimana pada waktu manusia itu diciptakan. Itulah hidup yang kekal yang direncanakan oleh Allah. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Allah tidak pernah berencana manusia hidup dalam penderitaan, baik karena penyakit ataupun karena kejahatan. Ya. Karena pada waktu Tuhan memberikan hidup pada manusia, dia memberikan hidup yang tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Manusia sakit, manusia mati karena mereka melanggar perintah Allah di Kejadian 2 ayat yang ke-16. Makanya mereka jatuh dalam dosa. Saya sedang berbicara tentang Adam dan Hawa. Mungkin baca ayat satu lagi di dalam Yohanes 10 ayat 10. Hidup seperti apa yang dirancang oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk diberikan kepada manusia, bukan oleh memakan buah pohon itu dan selalu hidup dalam dosa. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan menuduh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Itulah bahasa manusia yang bisa menggambarkan kehidupan yang sungguh indah dan luar biasa selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga walaupun hidup di dunia ini masih menghadapi penderitaan dan kesukaran, tetapi kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Siapa yang sudah lebih dulu dapatkan ayat ini? 2 Korintus Silakan langsung dibaca. 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih. Jadi Allah mau supaya perjalanan kehidupan kita manusia yang berdosa ini, sekalipun fisik kita semakin lemah, maka itu jangan sampai berbanding lurus dengan kerohanian kita. Jadi kalau lemah fisik, rohani kita makin lemah. Makin sakit kita, makin sakit rohani kita. Tidak. Alkitab mau supaya sekalipun kita lemah secara fisik, tapi kita tetap setia, bahkan semakin setia, semakin teguh di dalam kebenaran. Ya. Yesus mendukung ide kalau orang sakit berobat ke dokter. Benar atau salah? Benar, Pendeta. benar. Iya, bagaimana kita katakan itu benar? Mari kita baca di dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Markus 2 ayat yang ke-17. Kalau orang sakit ke dokter di dalam dunia yang berdosa ini, itu didukung oleh Alkitab. Markus 2 ayat yang ke-17. Saya baca. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus mengakui bahwa orang yang sakit membutuhkan dokter, membutuhkan tabib. Dan dia gunakan analogi atau metafor itu untuk menggambarkan bagaimana orang berdosa itu membutuhkan juru selamat. Bahkan salah satu penulis Alkitab itu disebut sebagai seorang physician atau tabib atau dokter. Kolose pasal 4 ayat 14 mengatakan bahwa Lukas itu adalah a beloved physician, dokter yang terkasih, ya, yang disenangi oleh pasien-pasiennya. Ya, mungkin Paulus juga karena dia tulis Kolose dalam penjara, ada Lukas di sana. Kalau dia sakit-sakit ada Lukas di sana, dokter yang menolong dia, merawat dia. Akan tetapi manusia ada batasnya. Dokter pun ada batasnya. Karena ada penyakit-penyakit yang pada tingkat tertentu sulit, bahkan mungkin tidak bisa sembuh. Ada cerita di dalam Alkitab. Saya lagi berbicara tentang dokter-dokter yang digambarkan di dalam Alkitab, ya. Markus pasal yang kelima ayat 25 dan 26. Markus 5 ayat 25 dan 26. Bunyinya demikian, ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini ada gambaran di dalam Alkitab. Sudah 12 tahun dia berobat ke banyak dokter. Ini saya lagi bicara tentang dokter yang ada di Alkitab, ya, yang diceritakan dalam Alkitab. Dia sudah mengunjungi banyak dokter dalam sakit pendarahan 12 tahun ini. Bukan cuma satu dokter. Bahkan sudah habis semua yang ada padanya. Namun dikatakan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bukan karena dokter itu yang membuat keadaannya makin memburuk. Semua dokter berusaha untuk menyembuhkan berdasarkan ilmu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya. Yang membuat dia semakin buruk adalah memang karena penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dan keadaannya itu kalau tidak ada intervensi Tuhan Yesus, maka akan semakin memburuk dan akan membuat dia selesai. Itu yang terjadi. Ya. Jadi harapan satu-satunya dari perempuan yang sudah 12 tahun, cukup lama loh. 12 tahun sakit pendarahan. Pada waktu dia dengar Yesus akan lewat, dia katakan, ini kesempatan. Saya tidak boleh lewatkan ini. Bahkan kalaupun saya hanya menyentuh punca bajunya, jubahnya, saya percaya saya akan sembuh. Dan pada hari itu kita tahu ceritanya ia sembuh. Dan harapan satu-satunya adalah kesembuhan dari Tuhan. Allah yang mempunyai kehidupan. Ia adalah sumber kehidupan. Kalau Tuhan mengatakan belum, maka belum. Kalau Tuhan katakan sudah, maka sudah. Ada cerita di dalam Alkitab, mungkin 1 atau 2 ayat lagi. Hanya sekedar wawasan pandangan Alkitab. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1. Silakan. 20 ayat 1, 2 Raja-Raja. Iya. Iya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini siapa Raja Hizkia ini? Baca pasal 18 ayat 1 supaya kita punya latar belakang.
Tentang siapa ini Hizkia? 18 ayat 1. Ayat 1. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2. Ayat yang 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi raja yang baik atau raja yang jahat dia? Raja Baik. yang baik. Raja yang baik. Usia berapa dia menjadi raja? 25 di sini. 25. Berapa tahun dia memerintah? 29. 29. 29. Itu 29 tahun itu termasuk 15 tahun tambahan. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 20, kan kepadanya diberikan 15 tahun lagi. Ya. Oke. Artinya waktu dia sakit hampir mati itu dia baru memerintah 14 tahun. Kalau dia meninggal waktu itu maka usianya hanyalah 39 tahun. Tapi dia raja yang baik. Tapi Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang berkuasa, yang mengetahui masa depan dan hidup manusia, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dia sampaikan pesan melalui Nabi Yesaya, kasih tahu kepada Raja Hizkia, umurnya kurang lebih 39 tahun. Sudah boleh sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Panggil semua keluarga, sampaikan pesan terakhir, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Itu kata Tuhan. Padahal dia raja yang baik. Artinya hanya mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang mempunyai kehidupan. Itu pun 15 tahun tambahan yang diberikan kepada Hizkia. Itu adalah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan katakan lanjut, lanjut. Kalau Tuhan katakan belum, belum. Kalau Tuhan katakan sudah, sudah. Artinya apa? Dalam hidup kita, kalau kita sakit, ke dokter, itu dikatakan dalam Alkitab. Alkitab tidak melarang kita ke dokter. Berdoa, berserah kepada Tuhan. Sulit ini karena banyak orang yang menghadapi peristiwa sulit. Kedukaan yang tidak bisa diterangkan. Mengapa? Semua bertanya mengapa. Tetapi kembali lagi. Hanya dengan berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengatakan sudah. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan belum. Hanya Tuhan yang mengatakan lanjut. Tuhan yang mengatakan sampai di sini. Jangan kita mengambil hak Tuhan. Sehingga kita katakan sudah. Sudahi saja. Padahal Tuhan masih mempunyai rencana yang kita tidak tahu. Atau kita katakan belum. Padahal kita tahu bahwa Tuhan telah mengatakan sudah. Ini sangat penting bagi kita. Untuk hidup berserah kepada Tuhan. Pengharapan kita adalah kalau kita percaya kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Akan ada kebangkitan orang-orang yang benar. Mereka bangkit dalam keadaan tubuh yang tidak bisa mati. Tubuh yang baka, yang kekal. Dan akan hidup selama-lamanya bertemu dengan kita semua. Bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan. Seperti rencana Allah semula. Menyiapkan hidup itu bagi kita. Dan sekalipun ada umat Allah. Yang telah Tuhan izinkan beristirahat. Itu bukan akhir. Oleh sebab akan ada kebangkitan. Dan ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang kekal dalam segala kelimpahan. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara Dedi
dan juga kita semua. Terima kasih.